Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong diperhatikan gambar-gambarnya ya nak, karena gambar ini ada keterkaitan dengan materi yang akan ibu sampaikan hari ini, yaitu mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Terfikirkan ini gambar apa? Ya benar, ini adalah gambar gedung Lawang Sewu, peninggalan dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Kita lihat dari segi arsitektur bangunannya, yang dimana tidak semua orang bisa membangun gedung seperti ini. Dikatakan sebagai 1000 pintu, dimana hanya orang-orang Eropa yang pada saat itulah yang bisa membangunnya. Gedung ini dapat kita lihat dan kita jumpai atau kita datangi langsung di kota Semarang di Indonesia, negara kita nak. Untuk gambar yang kedua, apakah kalian sudah terpikirkan gedung apakah ini? Ya, ini adalah gedung Stovia, di mana para penduduk Indonesia yang termasuk dalam golongan atas diberikan kesempatan oleh bangsa Eropa untuk mengenyam pendidikan, yaitu pendidikan dokter. Submateri yang akan kita pelajari adalah dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang politik, dalam bidang budaya, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang pendidikan. Kompetensi dasarnya adalah 3.3 menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Dan 4.3 menalar dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Setelah ibu menjelaskan materi hari ini, tujuan pembelajaran ibu hari ini adalah 1. Kalian dapat menganalisis dampak politik penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menganalisis dampak budaya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis dampak sosial penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang keempat, kalian dapat menganalisis dampak ekonomi penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang kelima, kalian dapat menganalisis pendidikan bangsa Eropa di Indonesia. Dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Masa penjajahan Eropa di Indonesia berawal ketika datangnya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda di Indonesia, yang disebabkan oleh berbagai faktor dan tujuan. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa membawa berbagai kebijakan yang diterapkan di Indonesia dalam waktu yang lama. Tanpa disadari, kebijakan-kebijakan tersebut membawa pengaruh atau dampak yang dialami oleh masyarakat di Indonesia hingga masa kini dalam berbagai bidang, di antaranya politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Di bawah ini ada gambar mengenai penyiksaan yang sangat parah yang dialami oleh rakyat Indonesia, di mana mereka harus bekerja sesuai dengan kemauan bangsa Eropa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dampak dalam bidang politik. Yang pertama, Danells atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Kedua, Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur atau kabupaten. Kemudian Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, di mana lama-kelamaan otoritas yang ada dalam kerajaan itu menghilang dan dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, hukum yang dulu menggunakan hukum adat berubah menjadi hukum sistem barat modern. Kemudian ada kebijakan yang diambil raja dicampuri Belanda. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandika di akhir abad 19 menuju awal abad ke-20. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam badan yudikatif di struktur tersebut.
Pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Selanjutnya, dampak dalam bidang budaya. Pengaruh tersebut kita rasakan sampai saat ini, mulai dari kosakata bahasa serapan seperti kata handuk. Handuk itu sama dengan apa yang bangsa Eropa katakan dengan kita mirip-mirip. Kemudian kata buku kita mengambil dari bahasa serapan dari Inggris, book ya. Kemudian musik salah satunya adalah musik keroncong, itu berasal dari Portugis, itu lestari bahkan sampai sekarang ya. Kemudian ada seni tari, bisa kita lihat dari tarian dansa yang bukan berasal dari bangsa kita Indonesia, melainkan dari bangsa Barat. Kemudian pakaian, jelas kita pakaian sampai sekarang sudah mengalami banyak sekali akulturasi dengan bangsa-bangsa luar, khususnya Eropa. Dan yang terakhir mengenai arsitektur bangunan yang masih bisa kita jumpai dan kita lihat sampai saat ini, yaitu ada gedung Stovia, ada gedung Lawang Sewu, dan sebagainya yang masih berdiri kokoh padahal sudah berabad-abad lamanya. Selanjutnya, dampak dalam bidang sosial. Yang pertama adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik. Jadi agama Kristen itu mulai banyak yang menganut itu ketika datangnya bangsa Eropa, Portugis dan Spanyol, terutama di daerah bagian timur, di mana agama Katolik dibawa oleh misionaris González Veloso, Fernão Vinagra, sedangkan Simon Vaserta membawa pengaruh Kristen Protestan. Kemudian yang kedua, terjadi perubahan lapisan sosial dalam masyarakat masa kolonial, di mana sistem masyarakatnya yang paling tinggi pelapisannya adalah bangsa Eropa, yang kedua golongan timur asing ya, selain bangsa Eropa tapi bukan bangsa pribumi. Kemudian yang ketiga adalah bangsa pribumi, bangsa kita sendiri itu adalah menempatkan urutan paling akhir, padahal itu negara kita. Nah, kemudian terjadi mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi perpindahan penduduk, terutama untuk memenuhi tenaga perkebunan yang dibuka Belanda di luar Pulau Jawa. Kemudian muncul golongan buruh dan golongan majikan yang muncul karena berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan, sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. Munculnya elit terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Yang terakhir, pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, Asia, dan Timur. Yang terakhir kaum pribumi yang seperti Ibu jelaskan tadi ya nak. Sedangkan dampak dalam bidang ekonomi, yang pertama adalah terjadinya monopoli dan penguasaan suatu daerah oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Jadi orang-orang Eropa tuh suka membangun perkebunan dan kita sebagai tenaganya, pekerjanya. Selanjutnya, praktek monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Kemudian dalam mengeksploitasi tanah jajahan, VOC memanfaatkan para penguasa tradisional, menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan pajak hasil bumi. Selanjutnya, penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Ini merupakan salah satu dampak positif ya, yang menguntungkan bahasa Indonesia, di mana kita walaupun mengalami banyak penderitaan dan penyiksaan, tapi kita bisa mengenal jenis tanaman baru yang laku di pasaran internasional. Kemudian muncullah kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Dan dengan Raffles menerapkan sistem sewa tanah, kemudian kita juga mengenal yang namanya sistem ekonomi menggunakan uang bagi masyarakat Indonesia. Jadi dampaknya kita mengenal mata uang yang kemudian sampai saat ini kita mempunyai mata uang yaitu rupiah. Yang terakhir, dampak dalam bidang pendidikan. Jadi ternyata penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa terhadap negara kita itu memunculkan golongan-golongan terpelajar di Indonesia, walaupun tidak semua dari golongan masyarakat di Indonesia ini memperoleh pendidikan.
Kemudian bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda, dan bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Dan tidak hanya itu, dengan munculnya golongan-golongan terpelajar ini yang akan membangkitkan masyarakat Indonesia untuk terlepas dari belenggu penjajahan, dan kemudian muncullah yang namanya masa pergerakan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.